ketika berdoa, teman-teman tidak ada yang bohong. Kami kita mau berdoa kepada Allah. Dia ibunya ya, silakan kayaknya mungkin dulu. Tapi Bu, ini udah 3 tahun sekolah udah tahu kan ini siapa itu. Sikap berdoa.
Coba itu 20. bisa itu kan 20 bener apa enggak ya? 2 sholat subuh berapa? 2. Sholat asar? bisa
ya. Sama teman yang kedua ya. Nanti ke depan paham ya. Oke, kita lanjut ke belajar. Oh, pintar ya. Udah, nanti kita belajar ya. Nanti kamu harus speed. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Ibu, sebelum ke acara ini, sebelum Ibu jelaskan, kita mau mengerjakan terlebih dahulu. Kita mengerjakan surat Al-Quraish ya. Sampainya dipimpin ya.
Bisa dengan isyarat. Isyaratnya gimana? Mengerjakan mata. Gua mah nggak bisa mengerjakan mata, berarti itu mah orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak sholat, berarti itu teman-teman harus meninggal. Jadi meninggal orang yang nggak sholat tuh itu mah khusus untuk orang yang meninggal yang sama orang yang belum buka. Kalau teman-teman gini badannya sehat, bisa berjalan, badannya sehat, tubuhnya kuat, bisa belajar. Nah, teman-teman itu wajib ya. Iya, Ibu. Sholat, kalau misalnya sakit pun harus sholat, apalagi yang sehat. Selanjutnya itu apa yang dibahas tentang yang kedua tentang tata caranya. Tentang tata caranya. Tadi ada yang nanyain ya, tata cara gimana? Iya, tata caranya gini. Kalau misalnya teman-teman ketika sholatnya maunya duduk tuh ada dua ya. Teman-teman boleh duduk di bawah seperti duduk iftirus. Duduk iftirus. Setelah sujud kita duduk iftirus. Duduknya seperti itu. Nah, kalau udah duduk, gimana Bu rukunya? Nih, di sini ya dicontohin sama Ibu ya duduknya ya. Duduknya kayak gini. Kelihatan tuh di sini aja. Oh, gak apa-apa, itu di sini juga. Ini kayak gini. Kalau misalnya kayak gini ya duduknya ya. Nah, kalau misalnya Bu gimana ya rukunya? Rukunya teman-teman bisa membungkukkan kepala. Kepalanya dibungkukkan. Gini, tapi jangan terlalu bawah. Nah, ketika sujud baru agak bawah. Bawah di bawah ruku. Kalau ruku segini berarti sujud segini. Tapi kalau teman-teman masih mampu sujud seperti biasa, berarti sujud seperti biasa. Tapi gua cuma ininya sakit kalau diikutin duduknya, sholatnya duduknya misalnya yang kayak gini Bu, misalnya yang pakai kursi, boleh pakai kursi ya. Tapi teman-teman harus menghadap ke kiblat. Duduk di kursi kayak gini misalnya. Ininya seperti ini. Seperti biasa, takbir seperti dia. Allahu Akbar biasa. Nah, nanti ketika rukunya di mana? Ketika rukunya segini. Ketika sujudnya lebih bawah dari ruku. Ini. Nah, itu kalau misalnya tata cara duduknya seperti ini. Kalau yang tadi berarti kalau misalnya masih mampu sujudnya seperti sujud biasa, maka sujudnya harus seperti biasa. Kalau tidak mampu sakit lututnya, jadi nggak bisa nggak bisa angkat lagi misalnya. Boleh sujudnya itu di bawah ruku. Misalkan kayak nenek-nenek kalau misalnya udah sujud susah itu lagi. Berdiri lagi, duduk seperti biasa lagi. Nah, itu boleh. Sujudnya kayak sujudnya itu di bawah ruku ya. Duduk. Terus kalau yang berbaring gimana? Atau yang minggir? Nah, kalau yang minggir, misalnya ini nih, orang yang lagi tidur. Ini teh, ini baliknya ke sini. Nah, jadi teman-teman, kita harus menghadap ke kiblat dulu sama seperti sholat seperti biasa. Menghadap kiblat, lalu telinga kanannya itu di bawah. Ya, telinga kanan berarti misalnya kiblatnya sebelah sana. Berarti gini. Tangan telinga kanannya di bawah menghadap kiblat gitu ya. Itu terus gimana Bu kalau misalnya mau rukunya? Rukunya boleh dimasukin sujudnya berarti lebih mampu daripada ruku. Atau ruku nggak bisa, kok bisa kayak gininya, bisa yang sakit ininya, berarti boleh sama isyarat ya. Kalau pakai depan. Atau kalau misalnya uang nggak bisa di sininya lupa, misalnya lupanya sebelah sini misalnya terlentang. Yang ketiga dengan cara terlentang. Kalau terlentang itu gimana caranya? Caranya teman-teman kan kalau ini kayak gini ya. Kalau terlentang, teman-teman di sininya dikasih bantal, di bawahnya dikasih bantal. Jadi ketika kalau misalnya mau ruku, boleh ininya dianggukan sedikit, anggukan. Kalau misalnya sujud berarti anggukannya agak lebih dari sakit Bu ininya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau teman-teman anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, di sini ada yang ini ya, gambar yang ini ya. Coba nanti sama teman-teman
dilakukan dalam keadaan apapun selama angka masih sehat atau sehat. Setuju. Kalau sampai terjadi tidak usah membayar.
Satu menit lagi ya. Ya. Bu. Foto satu dan Ya, oke, silakan foto satu dulu tapi ke depan. Silakan. Coba ibu mau lihat di sini. Teman-teman, yang mana? Yang satu. Yang itu dulu. Bentar, yang mana sebelumnya? Yang itu, Sob. Silakan kita jelaskan. Tata cara sholat orang sakit. Sholat dua kaki terunjuk. Itu selanjutnya tuh kayak di gambar. Oh, ini dia. Takbirnya kayak gini, teman-teman. Ya, turun. Sama aja. Terus sujudnya tetap gini. Terus sujud baca Al-Fatihahnya dulu. Terus rukunya rada gini. Nah, di gambarnya. Terus tidaknya balik lagi, tegak lagi. Terus sujudnya sama kayak ruku tapi rada mini banget gitu. Terus duduk antara dua sujud dan tasyahudnya sambil selonjoran. Biasa. Oke. Kita sekarang lagi dari sini. Silakan. Bergerakan sholat duduk di kursi. Nah, yang pertama duduknya tegak menghadap ke kiblat. Kiblatnya di sana ya, Bu. Ya. Nih, tegak terus duduk. Yang kedua takbiratul ihram beserta niat. Nanti kalau
polanya seperti kedudukan asal kembali. Dah, dah ada yang pertanyaan tidak dari kelompok 1? Nggak ada. Depan ya. Insya Allah. Ya Allah. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Paham ya kayak yang sudah dijelaskan tadi bahwa cara sholat itu ada bisa duduk, bisa kalau tidak mampu berdiri bisa duduk, kalau tidak mampu duduk bisa berbaring, kalau tidak mampu berbaring bisa terlentang atau bisa. Baik anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan lagi ya. Ya, Ibu, Bu. di depan lihat ini ada apa ya? Ada boneka. Itu apa ya kira-kira ya? Boneka lagi tidur. Buat kita ya. Jadi di sini ibu akan menyampaikan gimana sih caranya sholat orang yang sakit ya. Karena kalau misalnya nanti biar jelas gitu ya, biar bisa kelihatan semuanya. Ini lihat caranya misalnya Bu, gimana cara orang yang sakit mau sholat duduk? Ada 3 berarti ya cara yang duduk. Yang pertama, duduknya misalnya di kursi. Kita contoh yang kursi dulu ya. Ya, Bu. Misalnya nih, nah ceritanya ini kursi ya. Nah, kursi. Nih, kalau duduknya kayak gini, pertama gimana dulu tampil untuk
Bismillah. Bukan kayak gitu, tapi Dimas gambarannya dia kan Arab, ya, Arab. Terus tapi dia juga belajar, tapi belum hafal. Gimana itu? Boleh Al-Fatihah, misalnya dia bisa udah hafal Al-Fatihah belum? Kalau belum ya kalimat-kalimat pastinya yang dihafal, ya. Kalau teman-teman sudah hafal ya? Ya. Alhamdulillah, ya. Sekarang silakan baca lagi materi. Kuatan terhadap materi yang sudah kita sampaikan ya.
sampaikan, yang ilmu-ilmu yang terpelajari bisa bermanfaat